salam bagi kita semua, buat teman-teman, buat para sahabat, buat kaum semua. Perkenalkan, nama saya Nipso Asaf Putra Lase. Saya sekolah di STT Paulus Medan. Terima kasih. Hal ini garis besarnya kita akan membahas masalah atau judulnya konsili pertama sampai dengan konsili ketujuh. Nah, sekarang kita akan membahas konsili pertama. Dalam hal ini, dalam teks konsili pertama atau sinode pertama Nicea pada tahun 325 Masehi, dan melatar belakangi adanya ketidaksepakatan tentang masalah perayaan Paskah dan kontroversi Arius. Arius merupakan imam dan merupakan anak didik dari Patriark Alexandria di sekolah Alexandria. Menurut Arius, kalau Yesus dilahirkan, maka tempat waktu di mana Yesus tidak ada sebelumnya. Ia menjadi Allah, dan waktu di mana ia bukan menjadi Allah, maka Yesus tidak sehakikat dengan Allah atau tidak mirip dengan Allah. Sinode pertama menyatakan bahwa pengajaran Arius adalah salah dan Arius dikutuk. Dan kemudian ada seorang anak muda bernama Athanasius berhasil memformulasikan atau berhasil mengungkapkan dengan istilah yang tepat untuk menguatkan kebenaran ini atau ajaran Arius ini, sehingga para uskup tertolong dengan formulasi ini yang dipakai oleh Athanasius tersebut tentang masalah penetapan hari Paskah. Hingga hari sidang hari itu, pada zaman itu, Paskah Kristen selalu bersama dirayakan dengan Paskah Yahudi atau hari Minggu disepakati sebelumnya. Sinode menetapkan 3 syarat penetapan Paskah. Yang pertama, perayaan Paskah harus sesudah Vermal Equinox. Yang kedua, sesudah hari pertama bulan purnama. Minggu pertama sesudah Paskah Yahudi. Gereja Timur memakai 3 parameter ini, sedangkan Barat hanya memakai 2 parameter di atas. Hal ini mengakibatkan Gereja Roma dan Ortodoks terkadang memiliki tanggal yang berbeda dalam perayaan Paskah. Menilai perbedaan hakikat, ekstensi, dan pribadi. Ada beberapa istilah dalam pemikiran awal Kristiani yang menyangkut dengan perumusan doktrin Kristologi dan Trinitas. Yang pertama, physis atau kodrat. Nah, dalam bahasa Latinnya natur adalah seperangkat karakteristik atribut yang konkret. 2, hipotasis dapat diterjemahkan realitas atau dengan ekstensi. Hipotasis adalah kejadian yang mendasari dan merupakan realitas fundamental. 2 istilah yang sering dipakai secara keliru ialah ousia dan hipotasis. Untuk mendapatkan pandangan yang tepat tentang kedua istilah ini, Basilius Agung memberikan penjelasan yang sangat konkret, yaitu perbedaan antara ousis dan hipotasis sama dengan perbedaan antara umum dan tertentu, misalnya antara hewan dan manusia tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ketuhanan, kami mengakui satu esensi atau substansi agar tidak memberikan definisi yang berbeda tentang keberadaan, tetapi kami mengakui hipotesis tertentu agar komposisi tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus dapat menjadi jernih. Hipotesis dipakai sebagai sinonim dari person, sehingga dalam perumusan ketritunggalan Allah dipakai perumusan demikian: 1 ousis, 3 hipotesis, 1 hakikat, 3 pribadi. Dalam perumusan Kristologi untuk menunjuk Yesus Kristus, yaitu 1 hipotesis, 2 ousis, 1 pribadi, 2 hakikat. Nah, sini ada pengakuan iman Nicea. Dalam pengakuan iman Nicea ini mencatat atau dalam garis besarnya, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, dan aku percaya kepada gereja-gereja dan persekutuan gereja yang lainnya. Di samping ini sudah ada teks dalam pengakuan iman Nicea. Selanjutnya, kontroversi baru dalam gereja. Pasca konsili pertama Nicea memutuskan bahwa Yesus Kristus memiliki hakikat yang sama dengan kedua pribadi yang lain, Allah Tritunggal. Namun di sisi lain, pengaruh Arianisme juga tidak bisa dihentikan. Sesudah Konstantin Agung wafat, ia digantikan oleh Konstantius yang memberikan angin segar kepada Arianisme.
untuk menancapkan pengaruhnya. Di saat yang sama, kaisar baru ini kembali mengundurkan pagan. Sesudah Konstantius wafat, ia digantikan oleh Julius si pemberontak, yaitu terjadi pada 361 sampai dengan 363 Masehi. Julian sendiri berusaha mengembalikan paganisme kembali dalam kekaisarannya. Ia menyulut api kontroversi antara pengikut Arian dan orang Kristen sejati. Julian menghancurkan gereja dan mempersulit orang Kristen untuk bersekolah. Ia juga menutup gereja dan bahkan sebuah sekolah. Kaisar Theodosius Agung tahun 379 sampai dengan 355. Ia langsung mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut keputusan Konsili Nicea. Ia mengeluarkan ediks yang bernama Ediks Theodosius yang memaklukkan bahwa agama Kristen adalah satu-satunya agama negara yang sah di seluruh kekaisaran Romawi. Gereja mendapat hak istimewa di masa pemerintahan Theodosius tersebut. Pada masanya, gereja Hagia Sophia di Konstantinopel dibangun dan sampai saat ini sampai warisan kerajaan Bantin. Konsili Ekumenis II di Konstantinopel, status hukum Konstantinopel adalah sejajar dengan uskup Roma, karena Konstantinopel adalah Roma baru, Tujuan ketiga. Yang ketiga, selanjutnya Konsili Ekumenis ketiga, yaitu terjadi di kota Efesus pada tahun 431 Masehi. Ada beberapa isu yang melatar belakangi keselenggarakannya konsili ini, yaitu pertama apolilarisme. Apolilarisius, yaitu uskup Laodikia, yang mencoba menafsirkan ajaran Arius lebih jauh. Ia menyatakan bahwa Kristus adalah Allah, namun ia membutuhkan tubuh untuk menampakkan dirinya kepada manusia. Kesimpulannya, Yesus bukanlah manusia yang hakiki. Pendapat ini mendapat serangan dari uskup Tarsus, uskup Diotoros. Teologi ini menyatakan bahwa Kristus harus benar-benar Allah untuk mempersembahkan keselamatan kepada manusia. Ia juga harus benar-benar manusia agar ia dapat mempersembahkan korban dirinya bagi manusia. Yang kedua, Nestorius. Ia menekankan kemanusiaan Yesus dan menafsirkan kontrak kealahannya Yesus, sehingga perawan Maria tidak boleh disebut sebagai Theotokos, tetapi lebih tepatnya sebagai Christotokos. Dan selanjutnya, Konsili Ekumenis yang keempat, yaitu di kota Chalcedon pada tahun 451 Masehi. Ketika gereja baru saja meneruskan kristologi pasca Konsili Efesus terjadi pada Ekumenis yang ketiga, maka ada sekelompok baru yang menentang ajaran Nestorius yang menekankan terlalu berlebihan keilahian Kristus. Mereka berasal dari sekolah teologi di Alexandria. Keunikan mazhab Alexandria adalah penekanan tafsiran alegoris. Mereka menyebutkan bahwa kelahiran Yesus menguasai kemanusiaannya, bahkan menggelamkan sebagai kesimpulan. Mereka menyebut bahwa Kristus hanya ada satu hakikat. Sidang Konsili Ekumenis ini menolak pengajaran demikian dan menekankan kembali dua hakikat Yesus Kristus, yaitu Allah 100% dan manusia 100%, yang tidak terpisah, terbagi, dan tidak tercampur baur. Kedua hakikat ini bekerja tanpa kacau balau. Akibatnya ada beberapa kelompok yang memisahkan diri dari gereja, seperti gereja Koptik Mesir, gereja Ethiopia, gereja Yakob di Syria, gereja Armenia, dan gereja Thomas di India. Gereja-gereja ini disebut gereja Ortodoks Oriental dan sekarang di bawah yurisdiksi Paus di Roma. Konsili yang kelima di Konstantinopel pada tahun 553 Masehi. Konsili ini masih dibatangi oleh perkembangan bidat monofosit yang mengganggu gereja sesudah konsili keempat. Gereja-gereja Oriental yang mengaku monofosit mencoba untuk keluar dari gereja yang berada dalam kekaisaran Bizantin. Justinus Agung mencoba menyatukan kembali gereja dalam kekaisarannya dengan cara mengembalikan kaum monofosit dalam gereja dengan cara menghukum 3 teolog dan menolak ajaran resmi. Konsili ini menyelesaikan kontroversi tentang monofisit. Sebelumnya pada tahun 451 Masehi, gereja Syria Armenia sudah melakukan sinode lokal di Armenia dengan menolak hasil sidang di Chalcedon. Konsili kelima dengan tegas menekankan kembali dua hakikat Kristus dan menolak hasil sinode lokal Armenia, serta menolak tulisan para uskup yang mengikuti ajaran Nestorius.
Konsili ke-6 di kota Konstantinopel pada tahun 660 Masehi. Konsili ini meneguhkan doktrin ajaran tentang Kristus yang telah dirumuskan pada konsili keempat. Gereja melalui sidang konsili di Chalcedon telah menegaskan dua hakikat Kristus dalam satu pribadi untuk melawan bidat Nestorius. Kontroversi bidat ini gampang diselesaikan. Masih ada usaha untuk memasukkannya kembali dalam ajaran gereja. Salah satu formula yang cukup berbahaya yang mengatakan bahwa benar bahwa Yesus memiliki dua hakikat, namun hakikat kemanusiaannya tidak berdaya dan hanya dipengaruhi oleh hakikat keilahiannya, atau dengan kata lain kemanusiaan Yesus lumpuh karena keilahiannya. Ajaran ini disebut dengan monotelitisme, satu kehendak, satu inisiatif, yaitu keilahiannya. Ajaran ini sebenarnya sama saja dengan monofisisme dalam bentuk yang berbeda. Ajaran ini dianggap sesat oleh konsili, dan konsili menegaskan bahwa Kristus memiliki dua hakikat dengan dua aktivitas. Setiap hakikat melakukan kehendak sebebasnya. Dua hakikat dan dua aktivitas tersebut menyatu dalam diri Yesus, tidak terpisah dan tidak tercampur baur. Dan terakhir, konsili ke-7, yaitu pada tahun di kota Nisea pada tahun 787 Masehi. Dalam konsili ini dilatar belakangi, yang pertama, Islam telah berkembang pesat, khususnya 100 tahun pasca kematian Muhammad, yaitu pada tahun 632 Masehi. Pengajaran Islam sangat membenci penggambaran apapun tentang hal-hal yang bersifat ilahiyah. Hal ini mempengaruhi beberapa orang Kristen, di mana mereka menentang penggunaan ikon dalam gereja. Mereka menolak seni agama yang mempresentasikan Yesus, Bunda Maria, dan orang kudus dan gereja. Mereka menyatakan bahwa ikon harus dimusnahkan dari gereja. Mereka disebut dengan kaum ikonoklas. Kaum ikonoklas ini mengeluarkan semua ikon dalam gereja dan membakarnya. Banyak biarawan menjadi martir, bahkan gereja, sekolah, dan biara dihancurkan. Ngeri banget. Mengapa ikon diakui dalam gereja? Yang pertama, pada awalnya, pada 4 abad pertama, gereja tidak memiliki Alkitab. Biasanya orang Kristen hanya memakai simbol-simbol untuk memperlihatkan iman mereka. Yang kedua, banyak juga dari orang Kristen awalnya tidak bisa membaca Alkitab karena buta huruf, atau karena tidak ada pengetahuan pada zaman itu karena belum ada sekolah, atau karena keadaan mereka. Dan mereka sangat membutuhkan alat untuk mengenal Alkitab, yaitu sebagai tulisan. Yang ketiga, ikon sendiri memiliki dasar teologis yang kuat, yaitu pada teologi inkarnasi, di mana sang firman itu menjadi manusia yang dapat dilihat, diraba, sentuh melalui 5 panca indera manusia. Dengan demikian, karena logos ilahi tersebut telah menjadi firman, maka ia dapat digambarkan dan dilukiskan. Namun yang perlu dicatat ialah penggambaran ikon tersebut terbatas karena kepada Yesus, Bunda Maria, para malaikat, dan orang kudus, Allah Bapa sendiri tidak dapat digambarkan karena dia tidak menjadi manusia, tidak ada kita lihat. Yang keempat, penuliskan ikon sendiri bukan dalam bentuk realistis seperti gambar-gambar Kristen dan Barat yang dapat menceritakan romantisme. Jadi ikon ini bukan benar-benar Yesus atau benar-benar gambar sesuai dengan gambarnya, tapi ini sebuah gambaran, tapi ada maknanya. Yang kelima, ikon sendiri merupakan teologi dalam warna, karena penulisan ikon dan pemakaian warna sangat menentukan arti, dan setiap ikon memiliki nama, yang artinya memiliki makna setiap gambar tersebut. Ikon sendiri dilihat orang percaya sebagai representasi dari pribadi-pribadi yang digambarkan umat menyayangi dan menghormati mereka yang digambarkan tersebut. Ikon tersebut dicium karena sebagai ekspresi hormat dan kagum, tapi bukan untuk sembah. Ingat, gambar atau ikon bukan untuk disembah, tetapi untuk dihormati. Konsili ke-7 di Nisea mengesahkan keputusan bahwa ikon tersebut dapat digunakan dalam gereja dan dapat dihormati dalam bentuk penyembahan. Penentangan terhadap ikon dimulai pada tahun 726 Masehi. Maka keputusan Konsili Nisea 787 tersebut tetap tidak membuat para kaum ikonoklas berhenti menyebarkan pengaruhnya. Pada tahun 843, Ratu Theodora menguatkan kembali hasil Konsili ke-7 ini, dan berakhirlah penganiayaan dari kaum ikonoklas tersebut. Hal ini ditandai dengan kembalinya ikon Bunda Maria ke gereja Hagia Sophia. Peristiwa ini diperingati sebagai kemenangan Ortodoksia yang dirayakan setiap tahunnya Minggu
setiap tahun pada minggu pertama Puasa Agung atau Prapaskah Minggu Ortodoksia. Inilah contoh-contoh gambar yang ada di samping. Dapat dilihat bahwa gambar-gambar itu adalah bentuk gambar, tapi bukan kenyataan atau itu hanya sebagai gambar atau ikon. Kita menghormati gambar-gambar tersebut, ingat menyembah atau hal-hal yang lain.